Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Halo warga cuan, di sini saya akan berbagi informasi saham, terutama update laporan keuangan terbaru yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengecek laporan saham SPMA. Ada yang tahu saham apa? Yuk kita cek. Nah, SPMA sendiri itu merupakan saham Suparmat Tbk. Nah, Suparmat Tbk dia bergerak di bidang industrinya umum, sektornya basic industry and chemical. Terus subsektornya itu pulp and paper, jadi pengolahan ya dari kayu menjadi kertas dan lain-lain. Terus dia baru update tanggal 26 Maret pagi hari ya, dini hari Sabtu. Sekarang tanggal 28, berarti dini hari. Total saham yang beredar itu 2,7 miliar lembar saham, sedangkan yang di masyarakat hanya 200 juta lembar saham. Jadi sekitar 7,6%. Wow, ini termasuk angka yang kecil yang beredar ya. Jadi kayaknya ini sahamnya saham bagus. Makanya di masyarakat beredarnya hanya sedikit. Mari kita cek fundamentalnya. Nah, untuk fundamentalnya, kita lihat untuk penjualannya sendiri dia ada pertumbuhan ya. Untuk penjualannya dibandingkan kuartal 3 dia naik 44%. Sedangkan dibandingkan tahun lalu, Desember tahun lalu dia naik 8%. Jadi penjualannya udah 2,8 triliun. Terus untuk asetnya sendiri juga meningkat ya. Selama kuartal 4 meningkat 2% dibandingkan kuartal 3-nya ya. Sedangkan dibandingkan tahun lalu dia meningkat 19%. Ya, cukup tinggi peningkatannya 20% aset. Tapi apakah dibarengi dengan hutang? Untuk kuartal 3-nya hutangnya dia turun ya. Dia udah turun 7%, sedangkan dibandingkan tahun lalu hutangnya naik 19%. Gitu. Jadi antara aset naik 19%, hutangnya juga naik 19%. Nah, sedangkan di sini asetnya lebih tinggi, otomatis ekuitasnya harusnya naik juga. Kita cek di sini untuk ekuitasnya sendiri dibandingkan kuartal 3 dia naik 8%, sekarang jadi 1,8 triliun, sedangkan dibandingkan tahun lalu ekuitasnya naik 19%, ya sama ya. Kenaikannya jadi ini walaupun hutangnya naik, ekuitasnya tetap ikut naik juga. Jadi termasuk masih bagus. Terus untuk cash flow-nya dibandingkan kuartal 3, cash flow-nya sekarang udah lebih banyak ya. Sekarang dia sudah 300% dibandingkan kuartal 3. Jadi ada penambahan 2 kali lipat ya untuk cash flow-nya untuk kuartal 3-nya. Terus dibandingkan tahun lalu cash flow-nya lebih besar 13%. Sedangkan untuk labanya sendiri, nah di sini ya laba terbesar ada di kuartal keempat ternyata di akhir tahun. Karena di kuartal ketiganya dia labanya masih sekitar 44%-nya di kuartal ke 44%-nya. Nah, ini naik 56%. Jadi setengahnya sendiri udah di akhir tahun di kuartal keempat. Sedangkan untuk dibandingkan tahun lalu, labanya melonjak sekitar 81%. Wow, cukup tinggi untuk peningkatan kinerjanya. Kita lihat untuk sisi fundamental selanjutnya. Nah, untuk fundamental selanjutnya kita ada IPS. IPS-nya untuk tutup akhir tahun 2021 itu 105. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kuartal sebelumnya, dia naik 17% ya. Jadi ketika di kuartal ketiga dia estimasi sekitar di mungkin 90 sekian, tapi ternyata dia 105. Jadi ada kenaikan sekitar 17% dibandingkan estimasi saat keluaran
kuartal ketiga. Jadi ada peningkatan kinerja di atas ekspektasi ya, di atas rata-rata 3 kuartal. Dan dibandingkan tahun lalu itu ada 81%. Itu ya, kenaikannya 81%. Tinggi. Sedangkan book value-nya sendiri dibandingkan kuartal 3 ya ternyata melebihi rata-rata ya. Melebihi prediksi. Jadi dia kenaikannya 8% untuk book value-nya, sedangkan untuk dibandingkan tahun lalu book value-nya itu sudah naik sekitar 19%. Nah, kita lihat PER dan PBVR-nya. Untuk PER-nya sendiri dia turun ya, karena dia IPS. Untungnya naik, biasanya PER-nya juga turun. Kebalik. Jadi untuk PER-nya sendiri udah 7,78, jadi lumayan kecil ya termasuknya ya. Dia turun 15% dari estimasi. Terus sedangkan dari tahun lalu dia PER-nya sudah turun 45% jika kita lihat dari harga saat ini ya. Jadi jika tahun lalu harga sekarang juga gitu. Jadi PER-nya 7,78. Jadi lumayan rendah. Terus untuk PBVR-nya dia nilai 1,26 ya. 1,26 dia estimasi dari kuartal 3-nya dia turun ya. Turun berarti kalau PBVR-nya dari estimasi turun berarti dia lebih bagus gitu ya. Karena rasionya lebih kecil. Sedangkan untuk dibandingkan tahun lalu dia turun 16%. Gitu. Jadi ini lumayan bagus ya untuk untuk saham kelas ini yang beredar, makanya ini sahamnya bagus termasuknya dia yang beredar di masyarakat kecil. Nah, kita lihat bahwa di sini harga untuk saat ini ada 820. Nah, berapakah harga untuk saat ini? Kita lihat harga taksiran. Nah, ternyata harga taksirannya itu di harga normalnya ada di 1242. Gitu ya. Jadi estimasi harga taksiran ini meningkat dibandingkan harga sebelumnya dari keluaran kuartal 3-nya. Jadi naik 12% dari ekspektasi dan dibandingkan tahun lalu sudah naik 47%. Ini kenaikan yang cukup tinggi. Jadi ini pertumbuhan harga normalnya lumayan tinggi ya. Lalu kita lihat untuk candle-nya. Ini berarti harganya masih mulai ya 820, sedangkan dia sudah harga normalnya 1200, jadi masih bisa kita beli, masih murah. Kita lihat, nah ini kalau kita lihat candlenya, nah di sini sudah mulai naik ya, di sini sudah mulai naik, ini beberapa hari udah naik, ini udah naik 15%. Nah sedangkan ini juga udah overbuy ya, udah mau overbuy, sedangkan candlenya pakai Bollinger 20 hari dia juga udah di posisi overbuy. Jadi dia posisinya itu ya kalau di atas agak riskan ya, biasanya kalaupun naik dia akan stabil dulu, masuk ke rentang dulu ke wilayah Bollingernya, baru nanti arahnya naik kayak gitu. Tapi bisa aja dia langsung naik ke atas, masih naik, cuma biasanya dia naik pun nanti dia akan masuk ke wilayah Bollingernya gitu. Nah di sini posisinya dia arahnya masih naik ya, MACD-nya masih naik, MFI-nya juga ketiga-tiganya juga cukup tinggi. Jadi ini terbilang masih ramai. Jadi udah mulai diramaikan lagi ya, yang tadinya sepi, ini ya kita lihat sepi, terus MFI-nya tanggal 21 dia mulai naik, langsung sekarang berada di hampir overbought gitu ya. Begitu, jadi ini untuk scalping pun masih bagus ya, masih fluktuatifnya masih enak, maksudnya karena masih ramai peminatnya, jadi untuk tektokannya masih enak ya. Dan ini harganya juga masih di 800-an, jadi satu tiknya itu 5 poin ya, 5 poin itu lebih dari setengah persen, jadi sudah menutup biaya broker secara rata-rata. Ya, sekian untuk laporan keuangan hari ini. Sampai jumpa lagi di laporan keuangan berikutnya.